Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan kirap bendera Sang Merah Putih yang kali ini akan dilakukan dari Ibu Kota Nusantara menuju ke Monumen Nasional Jakarta. Memang nanti bendera Sang Merah Putih ini akan disimpan atau ditempatkan di salah satu ruangan, tepatnya di Monumen Nasional atau di Monas Jakarta, pemirsa. Karena ini adalah sesuai dengan amanat undang-undang, tepatnya yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dan pemirsa, inilah yang Anda saksikan di layar kaca Anda. Para petugas kirap bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi tengah melakukan persiapan untuk menuju ke kendaraan ataupun juga maung yang akan mengangkut bendera Sang Merah Putih dari Ibu Kota Nusantara atau dari Istana Negara Ibu Kota Nusantara menuju ke Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, tempat saya melaporkan saat ini. Inilah pemirsa, Anda sudah menyaksikan bersama di mana saat ini petugas kirap dari Ibu Kota Nusantara menuju ke Balikpapan untuk membawa bendera Sang Merah Putih dipercayakan kepada Kacina Ozora yang merupakan Purna Paskibraka 2023 asal Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara untuk pembawa teks proklamasi atas nama Sabrina Royhana, ini merupakan Paskibraka 2024 asal DKI Jakarta. Saksikan ajudan wakil presiden serta pembawa bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi tengah menuju rangkaian kendaraan dan telah melewati Selasar Barat Koridor Utama. Iring-iringan juga telah melewati jajar kehormatan yang terdiri dari 6 orang pasukan kehormatan dan 38 orang Purna Paskibraka Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023. Kita bersama-sama menyaksikan
saat ini tengah bersiap untuk bergerak dari ibu kota Nusantara menuju ke Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sams Sepinggan Balikpapan dengan dikawal oleh sejumlah pasukan keamanan. Baik itu dari inilah pemirsa menyaksikan pembawa bendera Kacida Ozora dan pembawa teks proklamasi Sabrina Royhana. Pada Anda pemirsa, sekali lagi bahwa memang untuk penyimpanan bendera Sang Merah Putih ini akan ditempatkan di Monumen Nasional atau di Monas, Jakarta. Dan ini adalah amanat yang tertuang dalam pasal 5 pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Untuk bergerak dari ibu kota Nusantara, di mana nantinya untuk rute prosesi kirap bendera merah putih dan teks naskah proklamasi dari Istana IKN menuju ke Bandara Balikpapan akan melewati rute Sepaku tol kilometer 38. Memang ada perbedaan rute pada saat kirap dari Jakarta ke ibu kota Nusantara yang saat itu melewati rute Jembatan Pulau Balang. Namun pada kirap bendera kali ini dari ibu kota Nusantara ke Jakarta akan melewati area Sepaku, lalu masuk ke area atau arah Samboja,
dan selanjutnya nanti akan melewati gerbang tol Samboja, lalu keluar dari gerbang tol Manggar untuk selanjutnya menuju ke Bandara Sams Sepinggan Balikpapan sebelum diterbangkan ke Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta dengan menggunakan pesawat Boeing 737-400 milik TNI Angkatan Udara. Saat ini pemirsa, kita sudah melihat iring-iringan sudah bergerak meninggalkan Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan tengah menuju ke area Sepaku untuk selanjutnya bergerak menuju ke Balikpapan. Pada kirap bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi di tanggal 10 Agustus 2024 lalu, tepatnya pada saat dilakukan kirap dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, kita sudah bersama-sama menyaksikan antusias dari masyarakat di sepanjang jalan, baik itu di Jakarta maupun juga pada saat tiba di Kalimantan Timur. Masyarakat begitu antusias menyambut arak-arakan kirap bendera Sang Merah Putih hingga akhirnya bisa tiba di Istana Negara IKN dan sudah digunakan pada saat upacara peringatan detik-detik proklamasi pada hari peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, tepatnya di 17 Agustus 2024 lalu. Dan Anda bisa melihat inilah situasi di sekitar kawasan inti pusat pembangunan KIPP Ibu Kota Nusantara yang memang saat ini kita lihat bersama pembangunan masih terus dilakukan dengan sangat masif untuk beberapa infrastruktur yang ada di Ibu Kota Nusantara, tepatnya di kawasan inti pusat pemerintahan. Memang saudara, seluruh rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia ini juga turut menjadi momen transisi perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, dan sekaligus ini juga menandai transisi keberlanjutan pemerintahan ke tonggak pemerintah yang baru. Kita juga telah bersama-sama melihat hal ini kemudian terwujud dengan dilaksanakannya upacara di dua lokasi yang dilakukan secara hybrid, tepatnya di Ibu Kota Nusantara dan Jakarta, dengan mengusung tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Saat ini iring-iringan telah keluar dari kawasan inti pusat pemerintahan, pemirsa, dan kini bersiap untuk melewati area Samboja. Di mana untuk estimasi jarak dan waktu pada rute prosesi kirap bendera merah putih dan teks naskah proklamasi
Istana Negara Ibu Kota Nusantara menuju Bandar Udara Samsat Pinggan Balikpapan diperkirakan menempuh waktu 2 jam 15 menit dengan jarak tempuh sepanjang 98,1 km. Pada 2019 lalu, Presiden Joko Widodo memang secara resmi mengumumkan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian wilayah Penajam Pasir Utara dan sebagian wilayah Kutai Kartanegara, di mana memang rencana perpindahan ibu kota negara ini sudah digagas sejak lama oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan kemudian diwujudkan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ibu kota Nusantara, pemirsa, akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju sesuai visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, Ibu kota Nusantara akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Dan Ibu kota Nusantara tidak hanya akan mengubah lokasi fisik pusat pemerintahan semata, tetapi perpindahan ini juga memperjuangkan transformasi budaya kerja, perubahan paradigma, dan persiapan sumber daya manusia yang matang. Dapat kami informasikan kepada Anda, saudara, bahwa peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu kota Nusantara juga membawa energi positif, khususnya bagi perekonomian masyarakat di sekitar Ibu kota Nusantara, di mana omset pelaku UMKM bahkan mengalami peningkatan pesat hingga 75% dari hari-hari biasanya. Dan kita juga telah melihat bahwa momentum ini atau momentum saat peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 juga telah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat di wilayah Ibu kota Nusantara untuk dapat mempromosikan berbagai potensi produk unggulan dan kearifan lokal di Nusantara.